Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Celaan terhadap kebahilan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Artinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Maka janganlah harta, benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta, benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 4-55. Keterangan pada permulaan Islam yang menyebabkan ditolaknya sedekah selain kekufuran adalah bermalas-malasan mengerjakan sholat dan bersedekah dengan hati terpaksa. Berkenaan dengan sholat telah dibicarakan dalam risalah sholat susunan hamba hina ini. Dia disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, dalam Islam tidak ada bagian bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sholat adalah sesuatu yang penting bagi manusia, sebagaimana pentingnya kepala bagi badan manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat dengan khusyuk dan hudu yang sempurna, sholat itu akan naik dengan bercahaya sambil mendoakan orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan cara yang buruk, sholat itu akan naik dalam keadaan yang buruk dan hitam sambil mendoakan keburukan bagi orang yang mengerjakannya. Semoga Allah membinasakanmu, sebenarnya kamu telah membinasakan aku. Dan sholat itu akan dilemparkan ke muka orang yang sholat dengan dilipat seperti kain usang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat yang pertama akan hisab adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka amalnya yang lain akan baik. Dan dalam hadis yang disebutkan, jika sholatnya diterima, maka amalan yang lain juga akan diterima. Dan jika sholatnya itu ditolak, maka amalan yang lain juga akan ditolak. Dalam kitab Fadhilah Sholat. Selanjutnya dalam ayat suci atas sebutkan bersedekah dengan hati terpaksa. Jika sedekah dilakukan dengan hati terpaksa, tentu saja sedekahnya tidak akan diterima. Tetapi jika sedekah itu sedekah wajib seperti zakat, maka kewajibannya akan gugur. Kaidah dalam riwayat mengenai membayar zakat dalam beberapa tempat bersabda, zakat diberikan dengan senang hati. Dalam riwayat Abu Daud dan yang lain disebutkan bahwa zakat hendaknya ditunaikan dengan senang hati, agar di samping kewajibannya ditunaikan juga memperoleh pahala dan balasan. Dan syariat dari Sunan Abu Daud disebut bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menunaikannya dengan niat mencari pahala, ia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa tidak menunaikannya, kami akan selalu mengambil darinya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan juga akan didenda, yakni kalau tidak memberikan zakat maka akan dikenakan denda juga. Ja'far bin Muhammad Ali berkata bahwa ia mendatangi Amirul Mukminin Abu Ja'far Mansur. Pada waktu di sana ada seorang anak dari Jubair yang mengajukan suatu keperluan kepada Mansur. Maka Mansur menyuruh pelayannya untuk memberikan apa yang dimintanya. Akan tetapi menurut anak Jubair, karena jumlahnya sedikit, maka ia mengadukan hal itu. Ketika mendengar pengaduannya, terus Mansur pun marah.
Ja'far berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Rasulullah bersabda, pemberian yang dilakukan dengan senang hati, di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberi dan yang diberi. Begitu dengan mendengar hadis Mansur berkata, demi Allah, pada waktu memberi saya merasa tidak senang, tetapi setelah mendengar hadis tersebut tumbuhlah dalam hatiku perasaan senang. Satu Ja'far sambil mendatangi putra Jubair berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah saya dan kakek saya bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganggap sedikit rizki yang sedikit, Allah akan mengharamkannya dari rezeki yang banyak. Putra Jubair berkata, demi Allah, menurutku pemberian ini tadinya sedikit, setelah mendengar hadis tersebut darimu, saya menganggap bahwa pemberian itu banyak. Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan kisah tersebut berkata, saya bertanya kepada putra Jubair, berapa jumlah pemberian yang telah diberikan oleh Mansur kepadamu? Ia menjawab, pada waktu sangat sedikit, tetapi setelah sampai kepada saya Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan di dalamnya sehingga mencapai 50.000. Sufyan berkata bahwa orang-orang ini ditujukan kepada ahlul bait. Ja'far dan guru-gurunya adalah seperti hujan, kemana-mana pun mereka datang, yang mereka berikan adalah kemanfaatan, disebut dengan kitab Kanjul Umal. Demikianlah Ja'far membicarakan dua hadis kepada Mansur dan putra Jubair, sehingga keduanya merasa senang, yang satu senang memberi dan yang lain senang menerimanya. Seperti itulah keadaan orang-orang soleh terdahulu. Mereka selalu memberi manfaat dunia atau ruhani. Hal seperti inilah yang hendaknya ditiru dari para raja pada zaman itu, yakni meskipun seorang raja jika mendengar hadis Nabi, ia akan bersikap tunduk dan patuh. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Alhamdulillah, ini firman Allah Taala, betul penafsirannya tentang pentingnya kita senantiasa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya dan juga bersedekah atau memberikan sedekah dengan senang hati. Mudah-mudahan niat aman dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.